kuburan Kristen dan Muslim bersamaan di situ. Pokoknya di situ lah. Udah, begitu bupati mendapat itu hak area penggunaan lain dari Kementerian Kehutanan, itu kuburan dibongkar sama dia. Mungkin satu-satunya anggota DPRD yang bela rakyat itu di dunia ini cuma saya. Bahkan saya bersih tegang juga waktu itu dengan Bupati Tapsel. Karena saya bilang, abang sebagai bupati mestinya paham adat istiadat, ya janganlah dibongkar malam-malam. Jangan bongkar jam 2 lah. Ajaklah adanya pendekatan-pendekatan kearifan lokal kita yang bisa menyelesaikan itu. Nah, saya sangat yakin, mereka akan pilih saya kalaupun ada pileg berikutnya. Tahu-taunya pileg 2019, cuma 3 suara saya di situ. Ada orang yang baru datang caleg, nggak tahu lah apa yang dikasihnya, itu pula yang dipilihnya. Nah, hal-hal seperti ini yang juga kita alami sebagai orang yang ada di partai politik. Ketika kita misalnya datang menawarkan diri, menawarkan ide, gagasan, tidak juga serta-merta diterima. Tapi lagi-lagi memang nanti penjelasan soal kekuasaan dan politik, bagaimana relasinya dijawab oleh Pak dosen. Nah, tadi misalnya semacam bantahan atau sanggahan dari teman kita yang kader PSI dari Deli Serdang. Saya pun tidak pernah menggunakan istilah istilah yang selalu disampaikan oleh politisi, ya, istilah kos politik, ini kos politik, ini money politik. Enggak, pendekatan saya sederhana saja. Apa yang dilarang oleh undang-undang pemilu, saya tidak lakukan. Apa yang diizinkan oleh undang-undang pemilu, saya lakukan. Contoh, kami calon anggota DPRD boleh memberikan bahan kampanye, topi, kaos, apa segala macam, boleh diberikan secara terbuka. Harganya maksimal 50.000. Itu saya berikan. Nah, bahwa ada teman saya yang harga yang diberikannya sebenarnya lebih rendah dari situ, tapi dari bentuk cash, ya mestinya itu ditangkap. Nah, itu yang saya bilang tadi. Saya dianggap bodoh oleh banyak orang. Kau kalau hitung-hitung 50.000 itu kali berapa, sebenarnya kau kasih lebih banyak gitu. Tapi bagi mereka nggak perlu itu, karena topimu itu nggak bisa beli rokok gitu. Kan gitu ya. Soal berapa uang saya yang keluar untuk bahan kampanye itu, ya karena saya kan udah siap nih. Memang saya udah disampaikan oleh partai politik. Bahkan saya pikir semua partai politik menyampaikan itu, bahwa caleg boleh memberikan bahan kampanye, bukan alat peraga kampanye. Ada juga yang sering salah. Bahan kampanye itu yang langsung berhubungan dengan kita. Ada orang yang ada perseorangan, caleg perseorangan membuat atrib alat peraga kampanye juga nggak ditangkap. Jadi nggak boleh baliho perseorangan itu nggak boleh, karena itu alat peraga kampanye. Yang boleh itu topi, yang boleh itu souvenir seharga 50.000. Nah, pertanyaannya, apakah semua orang yang kaya yang boleh lakukan itu? Enggak. Saya alami ketika saya caleg 2014, saya nggak punya uang sama sekali. Orang saya mantan pengurus pusat GMKI, pulang ke sini nggak ada uang sama sekali. Tapi ada orang yang urunan, aku kirim topi ya 10.000. Ada yang kasih 10.000. Kita laporin juga karena memang disyaratkan harus dilaporkan. Nah, makanya saya selalu bergairah misalnya ketika ketemu mahasiswa-mahasiswa, aktivis mahasiswa, ayo maju gitu. Nanti kalau kau tunggu seperti Bang Nejar dulu kontraktor, teknik sipil kan memang wajar, nggak salah juga pilihannya. Kalau tunggu harus jadi
punya AMP dulu baru jadi caleg ya kapan gitu. Tapi teman-teman misalnya PSI kan sudah buka pintu tadi nih. Hah? Abdul Halim agak berpikirlah dia, bagus PDP aja Abdul Halim, nggak dilarang poligami di kita. Nah, harus ada pilihan-pilihan itu, ya kan? Sehingga kita uji, betulkah PSI sungguh-sungguh terbuka misalnya, atau tetap juga harus disyaratkan uangmu harus sekian ini, kan gitu ya. Tapi itu menurut saya menjadi penting untuk, makanya saya yang menginisiasi agar Bro Nejar hadir malam ini di sini. Karena tidak mudah juga menghadirkan ketua partai tingkat wilayah. Iyalah. Ini saya yang minta sama John, karena kami berdua kan, kami kan udah sering dengan Bang Sohibul. Di TV pun kami juga. Ya udahlah. Ketika kami dua fotonya kulihat, kutawarkanlah sama John. Ini ada ketua DPW PSI yang baru. Ya kan? Apalagi milenial banyak nih kan. Ya kalau PSI besar nanti ingatlah saya turut berjasa membuat itu malam ini kan gitu. Nah mungkin itu dari saya. Sebenarnya kenapa dari awal saya mencoba menjelaskan pengalaman saya pribadi dengan jalan-jalan sepi yang saya pilih, karena kita butuhkan orang-orang yang punya pemahaman akan tugasnya dan juga punya sisi-sisi apa ya, misalnya begini, kalau kita selalu bilang partai politik itu begini, DPRD itu begini, DPR RI itu begini, ya masukin biar kita tahu, biar kita bisa, kalau kita mau mengubah ya kita ubah. Yang saya syukuri selama 5 tahun adalah saya turut serta memberikan warna yang saya yakini bisa mempengaruhi. Itu yang saya syukuri. Saya tidak pernah menyatakan bahwa saya syukuri saya udah punya mobil dari tadinya mobil Avanza jadi Nova. Enggak, itu yang saya syukuri. Saya syukuri selama 5 tahun saya punya teman nih seperti Pak Uba. Ini Pak Uba ini dulu saya cari ini karena saya lihat ada teman-teman yang mengurusi orang miskin. Saya telepon langsung, Pak Uba, saya ingin bertemu sebagai anggota DPRD Sumatera Utara. Ayo kita, apa yang bisa kita lakukan sama-sama. Dari Pak Uba ini masih aktivitas-aktivitas biasa, saya bilang kita dorong, kita buatlah legalitasnya. Jadi ada yayasan peduli pemulung sejahtera. Kita urusilah pemulung minimal, yang kita urusi misalnya, apa tugas saya sebagai anggota DPRD? Nah minimal ketika Pak Uba ini dulu butuh nomor kepala-kepala dinas kependudukan di berbagai kota, saya tinggal telepon. Ini tolong. Jadi cara itulah yang saya coba lakukan. Nah Pak Uba tadi sudah bilang masih kurang itu. Jadi PSI masih berpeluang untuk menambah apa yang sudah saya lakukan sama Pak Uba. Kan gitu ya. Kan udah dibilang tadi banyak lagi warga kota Medan yang belum bisa diurus. Puluhan tahun tinggal di Medan, 30 tahun. Ini kita udah pernah lakukan nikah massal ini. Baik secara Islam maupun secara Kristen. Karena apa, orang tinggal serumah, sudah sampai punya cucu, tidak punya KK dan KTP. Syaratnya kan harus ada catatan apa tuh? Dari KUA dan gereja. Kan itu baru terbit apanya? Itu kita lakukan. Bayangkan udah tua-tua lagi diberkati di gereja. Udah tua-tua udah ada cucunya. Terpaksa ke KUA lagi, udah tua-tua. Nah, makanya saya pernah bilang sama teman-teman, mestinya negara itu yang berhutang sama Pak Uba. Bukan hanya itu. Ini satu contoh ini. Di negara ini kalau kita anggota BPJS, ada BPJS yang kita bayar secara mandiri kan? Itu namanya BPJS mandiri. Ada yang dibayar oleh negara kan? Itu namanya penerima bantuan iuran. Ada satu lagi. Karena banyak juga tidak bisa bayar sendiri, tidak dibayar oleh negara, dibayar oleh UBA. Ada namanya PBU, penerima bantuan UBA. Ini serius nih, ada banyak orang yang sekarat, yang tidak mampu membayar iuran BPJS-nya, terpaksa kami harus cari uangnya untuk dibayar. Saya sebutlah itu BPJS PBU, penerima bantuan UBA. Nah mungkin itu.
Nah, moderator, kita serahkanlah sama Pak Doktor nih. Terima kasih kepada Bang Sutrisno. Satu lagi Bang pertanyaannya Bang. Mungkin untuk jawabannya itu tadi ya Bang. Bang Hormat. Pak Uba nanti Pak Nejar yang perintahkan anggotanya. Jawablah. Ini Bang, aku rasa dua-duanya lah Bang. Karena pertanyaannya bagaimana ke depannya Bang. Bagaimana ke depannya kader partai terlibat dalam masyarakat kecil gitu Bang. Ya, terima kasih moderator Royman. Jadi terkait dengan Pak Uba ini, sebetulnya Pak Uba ini merupakan manusia satu di antara 1 juta manusia yang peduli terhadap rakyat, terhadap saudara-saudara kita yang kurang beruntung dalam mengambil perannya untuk dapat fasilitas-fasilitas negara, sehingga beliau memang menjadi pionir lah dalam mengurus baik dia surat nikah, akte kelahiran dan lain sebagainya. Dan sebenarnya kalau orang-orang kayak Pak Uba ini sudah bisa lah partai politik untuk mengusulkan beliau menjadi salah satu calon anggota legislatifnya. Karena apa? Beliau sudah mempunyai basis massa, kerja-kerja politik sudah beliau lakukan, dan ya tinggal menempatkan posisinya dalam sebuah kelembagaan